Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah salat Jumat yang Allah Ta'ala muliakan, segala pujian hanyalah milik Allah Ta'ala yang telah memberikan kepada umat ini waktu-waktu yang dengannya Allah Ta'ala lipat gandakan amalan perbuatannya. Di antaranya dengan Allah Ta'ala buat bulan-bulan haram. Dan kita sekarang di bulan Dzulqa'dah, ini termasuk bulan haram, bulan yang dimana Allah Ta'ala akan lipat gandakan amalan. Dan barang siapa yang berbuat dosa, maka Allah Ta'ala akan lipat gandakan siksaan. Salam dan salam semoga tercurah limpah kepada junjungan alam Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu khatib berwasiat agar kita semua bertakwa kepada Allah Jalla fi'ula, dan kita berupaya untuk menjaga dan meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepadanya dengan kita berupaya untuk menjalankan seluruh perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang Allah Ta'ala muliakan, ada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, taraktu fikum amrayni lan tadillu ba'dahuma kitaballahi wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian dua wasiat, dua pusaka yang dengannya itu kalian tidak akan tersesat selama-lamanya ketika kalian berpegang teguh dengan keduanya. Kitab Allah, yakni Al-Quranul Karim, dan juga sunnah Nabi Muhammad SAW. Jamaah yang Allah Ta'ala muliakan, jadilah Al-Quran yang berada di hadapan kita. Ini merupakan mukjizat terbesar Nabi kita Muhammad SAW, yang tidak dibatasi dengan waktu, yang tidak dibatasi dengan zaman. Quran ini akan menjadi mukjizat sampai nanti di yaumil qiyamah, sampai Quran itu akan kembali kepada Allah Ta'ala. Minhu bada'a wa ilahi yaud. Jamaah yang Allah Ta'ala muliakan, di awal daripada Quran Allah Ta'ala katakan hudan lil muttaqin. Dzalikal kitabul la raiba fi hudan lil muttaqin. Sungguh kitab ini Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dan dalam surah Al-Kahfi Allah jelaskan kepada kita tidak ada dalam Quran itu kesalahan, kebengkokan. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Segala pujian hanyalah milik Allah yang telah menurunkan kitab ini, Al-Quran ini, kepada hambanya Nabi kita Muhammad SAW, yang tidak ada dalam Quran kebengkokan, kesalahan, baik di depan atau di belakang. Jamaah yang Allah Ta'ala muliakan, ada satu ayat yang ada dalam Quran yang hendaknya kita memperhatikannya. Allah Ta'ala berfirman, wa qala rasulu ya Rabbi inna qaumi ittakhidhu hadzal qur'ana mahjura. Setelah Allah Ta'ala sebutkan keutamaan Quran, petunjuk bagi orang-orang muttaqin, Quran yang di dalamnya tidak ada kebengkokan, tidak ada kesalahan, Allah Ta'ala juga kabarkan, berkata Rasul ini Muhammad SAW, ya Rabbi wahai Rabbku, inna qaumi ittakhidhu hadzal qur'ana mahjura. Sesungguhnya kaumku, mereka telah menjadikan kitab ini, Quran ini, mahjur, sesuatu yang dilarikan, sesuatu yang tidak diperhatikan. Nabi kita katakan Al-Quran hujjatun laka aw alaik. Sungguh Quran ini akan menjadi hujjah milikmu yang akan menyelamatkanmu, atau sebaliknya yang akan menggeretmu ke dalam neraka. Nabi kita juga katakan sesungguhnya Allah Ta'ala innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bi al-akhirin. Dengan kitab ini Allah Ta'ala angkat derajat suatu kaum, dan dengan kitab ini juga Allah Ta'ala akan rendahkan suatu kaum. Ma'asyiral muslimin,
Jamaah yang Allah Ta'ala muliakan, ini menjadi intisari khutbah kita. Berhati-hatilah kita dengan hajrul Quran, menyepelekan Quran, melalaikan Quran. Di antaranya yang pertama, dengan tidak membacanya. Hari-hari berlalu, kosong kita daripada bacaan Quran. Maka ini merupakan aib bagi setiap mukmin, setiap muslim, yang mana segala yang berkenaan dengan Quran akan menjadi berkah. Orang yang diturunkan kepada Quran berkah, yang membawa Quran berkah. Tempat yang diturunkan di dalamnya Quran, Mekah, Madinah, menjadi Masya Allah, bumi yang berkah. Allah Ta'ala berfirman, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca wahai Muhammad dengan menyebut nama Tuhanmu yang mencipta. Dan Allah Ta'ala perintahkan Nabi kita untuk membaca Quran sebagaimana Allah Ta'ala perintahkan kita umatnya membaca Quran. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah apa yang diwahyukan kepadamu daripada kitab ini. Nabi kita dan Allah Ta'ala juga berfirman, wa umirtu an akuna minal muslimin. Aku diperintahkan untuk menjadi orang-orang yang Islam, orang-orang yang berserah diri kepada Allah Ta'ala. Wa an atlual Quran, dan aku diperintahkan untuk membaca Quran. Jamaah yang Allah Ta'ala menyatakan banyak sekali keutamaan membaca Quran. Nabi katakan, man qara'a harfan min kitabillah falahu bil hasanah wal hasanatu bi asri amsalihha. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan yang dengan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Allahu Akbar. Dan Nabi juga katakan, man qara'al Quran, barang siapa yang membaca Quran, kana yaumil qiyamah, nanti di yaumil qiyamah syafi'an li sahibi, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan memberikan syafaat kepada pemiliknya. Dan juga Quran ini akan menjadi cahaya bagi orang-orang beriman di dunia dan menjadi harta yang nanti dia akan tuai di akhirat. Nabi kita katakan, alaika bi tilawatil Quran, maka hendaknya kalian membaca Quran, kata Nabi kita. Fa innahu laka nurun fid dunya. Sungguh Quran ini bagi kalian adalah cahaya. Orang-orang beriman yang mereka membaca Quran, mereka membawa cahaya. Wa dukhratun fil akhirah, wa dukhratun fis sama'. Dan juga Quran ini akan menjadi harta pembenaran kita nanti di akhirat. Jamaah yang Allah Ta'ala muliakan. Yang kedua, di antara bentuk hajrul Quran, menyia-nyiakan Quran, tidak mendengarkannya dengan seksama. Tidak mendengarkan dengan seksama. Jadilah Quran itu menjadi sesuatu yang mahjur, yang dilalaikan, yang disia-siakan. Ketika Quran menjadi hiasan-hiasan, mengisi waktu-waktu kosong pada acara-acara, pengantar tidur. Padahal Allah Ta'ala katakan, wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau dibacakan Quran, maka istimaklah, dengarkanlah, niatlah untuk mendengar. Wa ansitu, dan lebih tinggi lagi derajatnya dengan engkau insya meninggalkan aktivitas dengan membacanya, minimal dengan meniatkan untuk mendengarkannya. Banyak di antara kita yang memperdengarkan Quran niatnya untuk mengisi waktu kosong, untuk agar cepat tidur. Fala haula wala quwwata illa billah. Maka ini termasuk bentuk daripada menyia-nyiakan Quran, tidak istimak, apalagi insya meninggalkan aktivitas untuk mendengarkan Quran saja. Istimak mendengarkan Quran dengan meniatkan untuk mendengarkan. Ini yang kedua, jamaah yang Allah Ta'ala muliakan. Yang ketiga, di antara bentuk hajrul Quran daripada umat ini, tidak mempelajarinya dan tidak mengajarkannya. Allah Ta'ala berfirman, Ar-Rahman 'allamal Quran. Dia adalah Allah Ta'ala Ar-Rahman. Dia adalah Allah Ta'ala yang mengajarkan Quran, 'allamahul bayan. Dia adalah Allah Ta'ala yang mengajarkan penjelas daripada Quran. Jamaah yang Allah Ta'ala muliakan, sungguh orang-orang yang mereka mengajarkan Quran, orang-orang yang mereka belajar Quran, Nabi kita katakan, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkan Quran. Lihatlah bagaimana tempat-tempat orang-orang yang mereka belajar dan mengajar Quran akan menjadi orang-orang yang berkah. Nabi katakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah suatu kaum mereka berkumpul di salah satu rumah dari rumah Allah, yatluna kitaballahi, mereka membaca kitab Allah, wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka saling bertadarus, saling mengingatkan satu dengan yang lainnya isi daripada Quran.
illa nazalat alaihimus sakinah, maka turun kepada mereka sakinah, ketenangan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka diliputi rahmat Allah, wa hafathumul malaikah, malaikat menaungi mereka. Dan tidak hanya itu, wa dzakarahumullahu fi man indah, Allah Ta'ala sebut mereka, orang-orang yang mereka bermajlis untuk belajar Quran, Allah sebut nama mereka satu persatu di hadapan malaikat-malaikatnya, dibanggakan di alamnya para malaikat. Rawahu Muslim. Jamaah Allah Ta'ala muliakan. Yang keempat, di antara perkara yang disebut sebagai hajrul Quran, menyia-nyiakan Quran dengan tidak mengamalkannya, dengan tidak mengamalkan isinya. Allah Ta'ala berfirman, wa hada kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Dan sungguh kitab ini, Quran yang diturunkan, yang penuh dengan keberkahan, ittabi'uhu, ikutilah. Maknanya adalah beramalah dengan Quran. Wattaqu la'allakum turhamun, bertakwalah, semoga kalian mendapatkan rahmat. Di antara turunnya rahmat Allah Ta'ala kepada umat ini ketika mereka mengamalkan Quran, ketika mereka mengamalkan Quran. Dan sebaliknya, Allah Ta'ala mencela orang-orang yang mereka membaca Quran tapi tidak mengamalkan Quran. Mathalul ladzina humilut taurata tsumma lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu asfara. Permisalan orang-orang yang mereka membawa Taurat kemudian tidak mengamalkan isi daripada Taurat, bagikan keledai yang memikul buku-buku yang tebal. Allahu Akbar. Jamaah yang Allah Ta'ala muliakan. Maka ini perkara yang harus kita berupaya untuk mengamalkannya. Kalau tidak, kita akan menjadi termasuk orang-orang yang hajrul Quran, menyia-nyiakan dari Quran. Kita khawatir Quran ini menjadi hujjah atas kita, bukan hujjah milik kita. Kemudian selanjutnya jamaah yang Allah Ta'ala muliakan, di antara bentuk hajrul Quran, tidak mentadaburinya, tidak memahami makna-maknanya. Hari berhari berlalu, tahun demi tahun berganti, tidak ada niatan kita untuk memahami isi Quran, baca terjemah Quran, baca tafsir daripada Quran. Allah Ta'ala katakan, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadakkaru ulul albab. Ini adalah kitab yang mubarak, yang berkah, yang diturunkan kepada engkau wahai Muhammad, agar mereka orang-orang beriman mentadabburinya dan mengingat-ingatnya. Subhanallah. Dan Allah Ta'ala ingatkan, apalah yang tadabbaruna al-Quran, kenapa mereka tidak mau mentadabburi Quran? Am ala qulubin aqfaluha, atau ke hati-hati mereka terkunci dengan gembok-gembok. Allahu Akbar. Jamaah Allah Ta'ala muliakan. Kemudian selanjutnya yang terakhir, adalah bentuk hajrul Quran, menyia-nyiakan Quran. Quran tidak dijadikan sebagai obat. Quran tidak dijadikan sebagai obat. Allah Ta'ala katakan, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan sungguh kami turunkan Quran ini sebagai syifa, sebagai obat dan rahmat bagi orang-orang beriman. Wa qul huwa lil ladzina amanu syifaa'un hudan wa syifaa'un. Katakan Muhammad, sungguh ini Quran ini bagi orang-orang beriman petunjuk dan juga syifa, obat. Mari kita gunakan, kita berupaya untuk membaca Quran. Ketika sakit, baca Quran. Ketika demam, anak kita bacakan Quran, bacakan ayat Ikhlas, bacakan An-Nas. Rumah-rumah yang mereka dibacakan suratul Baqarah tidak akan dimasuki oleh syaitan. Jamaah Allah Ta'ala, ini di antara beberapa yang termasuk hajrul Quran, menyia-nyiakan Quran. Semoga Allah Ta'ala lindungi kita dari sifat-sifat ini. Aku rumah tasma'un barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala, wa wasayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullaha. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang Allah Ta'ala muliakan. Pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Inna lillahi ahlina minan nas. Sungguh Allah Ta'ala memiliki ahli, memiliki keluarga dari kalangan manusia. Sesungguhnya Allah Ta'ala memiliki keluarga dari kalangan manusia. Qalu, berkata para sahabat, ya Rasulullah, manhum? Wahai Rasulullah, siapa mereka? Qala, Rasul menjawab, hum ahlul Quran. Mereka ahlul Quran, ahlullahi wa khasatuhu. Mereka keluarga Allah dan orang-orang khususnya Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala mereka menjadi ahlul Quran tidak mesti harus hafal 30 juz. Menjadi ahlul Quran tidak mesti harus bacaannya bagus bagaimana qari. Menjadi ahlul Quran mereka yang perhatian dengan Quran, berupaya untuk membacanya. Walaupun satu ayat satu hari, tidak sanggup satu ayat, 2 hari satu ayat. Menjadi ahlul Quran dan mereka yang berupaya mendengarkan dengan Quran, dengan sesama Quran, berupaya untuk mentadaburinya, berupaya menjadikan obat dan berupaya untuk mengamalkannya. Mereka lah ahlul Quran. Mereka lah keluarga Allah Ta'ala dari kalangan manusia dan orang-orang khususnya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka jadilah ahlul Quran. Sallu ala nabiyikum. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa radhiyallahu anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa baqiyati sahabati wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimus shalah.